dalam waktu 15 menit ke depan, ya 15 menit pas kalau di jam sini, dua hal saja yang ingin saya jelaskan. Yang pertama bahwa sekularisme itu sumbernya dari Barat. Jadi ini adalah suatu hal yang khas terjadi di zaman kita. Yang saya sebut zaman kita itu kalau dihitung dari zaman lahirnya sekularisme, maka yang disebut zaman kita itu bukan 20 tahun kemarin, ya, tapi sekian ratus tahun kemarin. Ya. Kapan lahirnya sekularisme? Kalau kita mau menarik batas tegas, mungkin batas tegasnya adalah ketika terjadi masa-masanya Renaissance, ya, tahun 1400-an. Islam terusir dari Al-Andalus, dari Spanyol. Kita bisa tarik pada dari masa itu, ya, sampai 200 tahun kemudian 1600 itu bisa dihitung sebagai Renaissance. Ya, Renaissance ini adalah perbatasan antara di dalam sejarah Barat, gitu ya, antara abad kegelapan, abad pertengahan dengan abad modern. Ya. Artinya inilah masa-masa ketika Barat menjadi modern. Ya, kurang lebihnya demikian. Ya. Barat yang tadinya terbelakang di zaman abad pertengahan, ya, tiba-tiba meloncat menjadi abad modern. Mereka tiba-tiba jadi hebat, gitu ya. Apa yang terjadi di situ? Ya, nah mereka mereka merasa, ya, mereka menganalisis sejarahnya sendiri, dan mereka menganggap bahwa solusi atau alasan kenapa mereka bisa melakukan lompatan itu adalah sekularisme. Ya, oleh karena itu sekularisme sekarang digadang-gadang dijual ke seluruh negara bangsa-bangsa timur. Kenapa? Argumennya sederhana saja, kami dulu jadi berjaya kayak sekarang itu gara-gara sekuler. Nah, kalian mau ikutan berjaya nggak? Mau ikutan hebat nggak? Jadilah sekuler. Ya, dagangannya kayak begitu. Ya, cara marketingnya seperti itu. Jadi sekularisme ini adalah ideologi yang lahir di Barat, kemudian sekarang sedang dipromosikan di Timur. Bahkan bisa dikatakan Timur pun sudah berada di bawah cengkraman Barat. Ya, itu kenyataan di zaman kita sekarang. Ya, kita nggak perlu mengingkarinya. Kenyataannya memang begitu. Memang kenyataannya sekarang Timur sedang di bawah dan negara-negara Islam pernah menjadi jajahan bangsa-bangsa Barat selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu sedikit banyaknya kita sekarang mengalami akibatnya. Ya, nanti akibat-akibatnya seperti apa kita juga akan bahas. Nah, ini dikatakan oleh kakek guru kita, Profesor Muhammad Naqib Alatas. Beliau mengatakan bahwa kalau kita melihat Barat sekarang, maka wajah Barat sesungguhnya bukan Kristen. Sesungguhnya Kristenlah yang memiliki wajah Barat sekarang. Jadi bukan Barat terkristenkan, tapi Kristen terbaratkan. Dalam bukunya Islam and Secularism, Syekh Muhammad Naqib Alatas, Syekh ini Sayyid, ya, karena beliau ini termasuk dzurriyyat Rasul juga, walaupun beliau nggak pernah menggunakan istilah. Kalau di kita biasanya Habib, ya, Habib. Kalau di sana Sayyid, kalau di Malaysia Syekh, ya. Syekh Muhammad Naqib Alatas menyatakan bahwa sesungguhnya Kristen sudah mati di Barat, mati dengan tanda kutip, ya. Artinya bukan berarti nggak ada lagi yang memeluk agama Kristen, enggak, ya, tapi dia pada hakikatnya sudah mati. Kenapa? Karena terpaksa mengikuti arus sekularisme. Kristen di Barat semakin tersekulerkan, dan orang Kristen menganggap bahwa sekularisme adalah konsekuensi dari ajaran Kristen. Jadi justru karena Kristen maka jadi sekuler. Dengan demikian wajah Barat sekarang adalah sekuler, bukan Kristen. Ya. Jadi kalau kita lihat Barat sekarang, Barat itu bukan Kristen. Kadang-kadang orang menganggap Barat itu representasi Kristen, enggak juga. Ya. Argumennya kalau dari saya yang sederhana begini. Kalau kita lihat Natal, ya, image yang beredar ketika Natal itu apa? Apakah itu image Kristen apa image Barat? Ya, yang terkenal Yesus apa? Sinterklas. Sinterklas itu khas bikinan Barat. Kristen Timur nggak kenal Sinterklas. Ya, itu khas. Yesus lahirnya di Palestina, di tempat yang ya iklimnya iklim gurun lah. Tapi yang terkenal, yang gambaran Natal itu salju atau padang pasir. Ya. Udah nggak ada lagi image Kristennya sesungguhnya. Ya, kemudian ketika setelah melahirkan Yesus, ya, kalau kita pakai terminologi dia, ya, kata mereka Bunda Maria sama keyakinannya dengan kita kok. Ya, Bunda Maria sama-sama melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, tapi pertanyaannya, pohon Natalnya kenapa pohon cemara? Jadi semua image Natal yang kita kenal dari Barat adalah image Barat.
sudah sesungguhnya bukan image Kristen lagi. Ya, image Kristen sudah terhapus. Dan bahkan sekarang kalau dikatakan oleh Prof. Rakib Alatas adalah Kristen itu terpaksa mengikuti arus sekularisme. Terpaksanya bagaimana? Pertama lahir Protestanisme. Ya, Protestanisme itu bukan, Protestan itu bukan satu agama ya. Protestanisme itu satu gerakan. Gerakan memberontak dari otoritas tunggal, yaitu paus. Mereka percaya bahwa tidak ada otoritas tunggal untuk memaknai kitab suci, yaitu Bible. Ya. Dan Protestan ini yang paling laku di Barat. Ya. Dan negara-negara Barat yang kita sebut Barat yang maju itu rata-rata Protestan. Ya. Jadi ini sebuah ironi, makanya mereka menganggap kalau Anda mau sukses, ya Anda harus sekuler seperti kami. Kalau Anda mau sukses, Anda harus melawan dari otoritas tunggal paus. Ya, kalau kita disuruhnya melawan dari otoritas para ulama. Ya. Jadi kita disuruh meniru gaya mereka. Ya. Kemudian mereka udah punya Bible yang khusus untuk yang sudah disesuaikan atau yang sudah tidak punya gender, kata dia, yang tidak bias gender. Ya. Bible-nya sudah disesuaikan, tidak bias gender lagi. Ya, udah nggak mengatakan Tuhan Bapa lagi, enggak, udah bukan he lagi. Ya, bahkan kan ada yang feminist Bible, perempuan Tuhannya jadi she. Ya, jadi perempuan. Ya. Ada juga sekarang sudah ada lagi pendeta-pendeta Protestan yang gay, yang lesbian, ya, sudah ada. Ya, kalau Protestan itu kan memang pertumbuhannya bebas saja karena dia nggak punya otoritas tunggal. Ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Prof. Alatas, bahwa sesungguhnya sekarang ini dalam kontestasi antara Kristen dan sekularisme, Kristen itu sudah jatuh. Dan ini sebagai penutup dari bahasan kita di awal cepet ya, kalau masih ada 8 menit rupanya. Ya. Nah, ada yang ya mungkin sebagai penutup juga, banyak yang nanya ke saya, kenapa sih kita melihat ada pertarungan antara Islam liberal menyerang Islam, ya? Kenapa kita ini diserang sama sekularisme, sama liberalisme, sama pluralisme? Kenapa agama lain enggak? Ya, kenapa agama lain enggak? Apakah karena Islam ini vulnerable, lebih lemah, ya, makanya gampang diserang? Kalau menurut saya tafsirnya nggak demikian. Kalau menurut saya tafsirnya adalah karena hanya Islam yang masih berdiri tegak. Yang lain udah kalah. Yang lain udah kalah. Jauh sebelum kita kenal Islam liberal, udah ada liberal Judaism. Ada situsnya bahkan, liberal Judaism. Ya, kalau Kristen nggak ada Kristen liberal. Kenapa? Ya, Kristen liberal itu Protestan. Ya, di mana mereka menafsirkan Bible-nya sendiri. Kalau mereka nggak sepakat, mereka akan bikin aliran baru. Makanya Protestan itu macam-macam kan. Ada Advent, Presbyterian, HKBP, bahkan Batak Protestan itu punya 2 kalau nggak salah gerejanya. Ya, beda. Ya. Nah, jadi macam-macam. Di Inggris rajanya mau cerai dan mau menceraikan ratunya. Tapi dalam agama Katolik nggak boleh cerai. Oleh karena itu dia membentuk agama baru, yaitu Anglikan. Jadi pausnya Anglikan itu beda sama yang Katolik, ya, yang menikahkan pangeran Kate Middleton sama pangeran ini, itu udah bukan paus yang di Katolik, ya. Ini udah ada aliran tersendiri, ya. Jadi inilah liberal, ya. Kalau kita sering mendengar Islam liberal ini semangatnya apa sih? Semangatnya semangat menafsirkan ulang, semangat menafsirkan sendiri, semangat berlepas diri dari otoritas ulama, otoritas keilmuan. Pokoknya semua orang bisa menafsirkan. Kan sama semangatnya, ya. Jadi sesungguhnya udah jatuh semua, ya. Tinggal Islam saja yang berdiri tegak. Kenapa Islam berdiri tegak? Alasan utamanya adalah karena sumber ajaran Islam itu masih ada. Ya, sumber dari segala sumbernya, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu masih ada, masih dihafal orang. Bahkan kalau kita kasih poin yang satu itu saja, menghafal, maka cuman Islam saja yang sumber-sumber ajarannya dihafalkan. Ya, antum kalau cari ke agama lain nggak ada hafalan, nggak ada murajaah. Ya. Kadang-kadang orang sekarang garis bawahi, kok buktinya kiroatnya macam-macam, cara bacanya macam-macam, ya. Macam-macam itu kan bukan berarti setiap ayat beda-beda. Yang bedanya juga sudah terlokalisir. Yang beda tuh yang ini, nggak semua ayat, ya, nggak semua ayat berbeda pada semua kiroat, gitu. Ya, nggak begitu. Ya, langgam berbeda-beda tapi panjang pendeknya sama. Maknanya kita dihafalkan bersama,
di murojaah, dan ada orang yang menguasai semua qiraat itu, gitu ya. Jadi ada semua tuh ada yang bisa ngeceknya gitu ya, ada yang bisa memverifikasinya. Itu nggak terjadi pada agama lain. Oleh karena itu ketika agama lain tidak bisa mempertahankan atau tidak bisa meyakinkan bahwa sumber-sumber ajaran mereka asli, ya semuanya runtuh, ya semuanya runtuh. Ya. Kalau kita lihat film, misalnya film Da Vinci Code, ya ini kan produk populer, tapi produk film Da Vinci Code itu, atau novel Da Vinci Code ya, dari novel duluan ya. Novel itu menunjukkan keresahan hati orang Barat, ya, keresahan hati. Kenapa? Mereka mempertanyakan sebenarnya Yesus itu manusia apa Tuhan? Karena susah, setengah-setengah itu susah, ya, nggak masuk akal. Kalau manusia pasti dia punya kebutuhan, pasti dia punya kelemahan. Kalau Tuhan berarti nggak punya kelemahan. Ya, tiba-tiba ada data, oh ternyata Yesus punya anak, heboh kan? Nah, kalau anak Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan dan manusia, maka anaknya siapa? Ya, itu keresahan mereka. Anehnya di Indonesia ada saudara-saudara kita yang baca novel Da Vinci Code lalu kita resah. Dulu waktu pertama kali Da Vinci Code muncul tuh ada yang resah, nanya ke saya, Ustaz, jadi benar Nabi Isa punya anak? Saya jawab, kalau di iya kenapa? Emang kamu heran lihat Nabi punya anak? Oh iya ya Nabi ya. Ya kalau di agama kita beliau Nabi, jadi jangan heran kalau punya anak. Justru saya heran kalau dia belum nikah. Ya kan katanya beliau berdakwah sampai umur 30-an. Ya orang zaman dulu, jangankan zaman dulu, zamannya Buya Hamka aja nikah 19 tahun. Ya apalagi zaman Nabi Isa. Ya biasa-biasa aja kayak begitu. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam punya anak, nggak ada yang aneh buat kita. Tapi itu bikin resah di Barat. Makanya begitu Da Vinci Code muncul, blar, heboh, ya, heboh semua orang, ya, heboh, ya semua orang kebingungan, ya, kenapa Yesus punya ayat-ayat dalam Bible mengesankan seolah-olah Maria Magdalena itu adalah kekasih Yesus, ya, seolah-olah dia orang paling dekat dengan Yesus, tapi kenapa gereja Paus pertama adalah Petrus, ya. Kemudian kenapa muridnya ada 12, kok Barnabas nggak dihitung? Barnabas nggak dihitung ininya, Bible-nya, ya, makanya Injil Barnabas meledak kan di Indonesia kan, ya, karena tidak diakui oleh gereja, ya. Ini kan hal-hal yang membuat mereka resah pada agama Kristen, ya, dan mereka nggak bisa maju dalam urusan sains. Nah ini kuncinya kenapa mereka maju setelah sekuler. Mereka nggak bisa maju dalam urusan sains, dalam urusan politik, dalam urusan lain-lain selama masalah agama ini masih menghambat mereka, ya. Susah mau maju dalam hal sains, sementara Bible-nya bilang matahari mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Mandek astronomi, ya. Galileo Galilei kan sempat diancam, ya, mau dibunuh juga. Cuma karena Galileo Galilei pernah mengecat beberapa kubah gereja di Roma, maka dia diancam dulu, mau cabut nggak pernyataannya, ya, kalau nggak dieksekusi nih. Nah kan kayak gitu itu menghambat, ya. Pernah nggak ilmuwan muslim terhambat dengan penemuannya gara-gara Quran? Nggak ada. Waduh, saya mau mendaftarkan penemuan baru, saya mau daftarkan ke untuk hak kekayaan intelektual, ya, saya mau kirim ke jurnal, ya, wah tapi bertentangan dengan Quran. Nggak ada, ya, nggak pernah saintis Islam tuh mengalami masalah seperti itu, ya. Nah itulah sedikit bocoran kenapa tidak benar kalau kita mau maju kita harus tiru cara mereka. Memang mereka harus sekuler karena agamanya nggak kompatibel dengan kemajuan zaman. Nah, kita nggak punya masalah yang sama. Kalau kita nggak maju-maju ya emang kitanya aja yang belet gitu ya, ya bukan karena agamanya. Tinggal 20 detik menuju azan. Presisinya luar biasa nih ya, karena di sini ada jamnya nih ya. 20 detik menjelang azan Isya. Kita cukupkan sampai sini dulu pembukaannya, insyaallah kita sambung pada segmen kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sekularisme. Yang pertama tadi, poin pertama adalah sekularisme ini adalah produk barat, ya, jadi dia bukan sesuatu yang timbul secara alami di Indonesia. Oleh karena itu jangan heran kalau kalau banyak dana digelontorkan untuk
untuk mempromosikan sekularisme. Karena apa? Karena memang tidak secara alamiah lahir dari masyarakat kita. Kemudian kalau kita lihat Barat sekarang, maka sesungguhnya yang kita lihat bukan wajah Kristen, ya, karena Kristen itu sudah terbaratkan. Yang disebut Barat itu sekuler. Jadi kalau dalam pertarungan pemikiran antara Kristen dan sekularisme, ya, maka sesungguhnya kita bisa katakan Kristen itu sudah kalah. Jadi kalau kita melihat kenapa Islam diserang terus, ya karena tinggal kita saja lawan standing dengan sekularisme, gitu ya. Tapi insya Allah kita nggak bertanya-tanya apakah kita bisa menang apa enggak, ya, karena kemenangan Islam itu sudah Allah pastikan, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan melihat bagaimana Barat memandang sejarah, ya. Ini kajiannya agak filosofis tapi penting sekali, ya. Kalau kita bahas sejarah dengan orang Barat, maka penggolongan zaman mereka seperti ini: Classical Age, Medieval Age atau the Dark Age, ya. Classical Age, Medieval Age, the Dark Age, dan Modern Age, ya. Zaman klasik, zaman pertengahan, kadang-kadang zaman pertengahan ini disebut juga dengan zaman kegelapan, the Dark Age, sama Modern Age, zaman modern, ya. Apa sih pentingnya melihat skema ini? Karena bagi orang Barat sejarah itu linear. Sejarah itu linear. Mereka mengatakan bahwa manusia itu makin lama makin bagus, ya, makin lama makin baik. Makanya modern tuh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Nah sekarang udah kehabisan namanya adalah postmodern, ya, setelah modern. Mungkin nanti ada postmodern, wallahu alam bisawab, ya. Tapi sebenarnya pernyataan itu juga kontradiktif, ya. Kenapa kontradiktif? Karena ada di antara classical age dengan modern age ada medieval age, abad pertengahan, dan justru abad pertengahan itulah abad kegelapan, ya. Jadi kalau grafik manusia tuh dari awalnya begini, zaman klasik, tiba-tiba drop di abad pertengahan, tiba-tiba zaman modern naik terus, gitu ya. Jadi kalau Barat bilang peradaban itu adalah manusia tuh, sejarah itu linear, makin kesini makin hebat, nyatanya kan enggak juga, ya. Tapi mereka melihatnya sekali lagi begitulah, ya. Oleh karena itu kalau mereka menggolongkan sejarah Islam, kalau mereka membicarakan sejarah Islam, mereka pun akan bicara framework berpikir yang sama. Islam yang mana? Islam zaman klasik, zaman pertengahan, apa zaman keemasan? Ada the golden age of Islam, ya, atau Islam kontemporer, ya. Selalu mereka golong-golongkan seperti itu. Yang kontemporer selalu lebih hebat dianggapnya daripada pendahulunya. Padahal kita punya keyakinan berbeda, bahwa dari segi keislaman, dari segi pengamalan keislaman, generasi terbaik bukan generasi kita, tapi generasi sahabat Rasulullah SAW. Itu adalah generasi terbaik, ya, terbaik dalam arti pengamalan keislaman, bukan dalam arti teknologi. Kadang-kadang dibales lagi, oh kalau gitu lo naik onta lagi aja sekalian. Bukan onta yang gue bicarakan, bos. Pengamalan keislaman. Siapa yang lebih islami di antara semua generasi Islam ini akhir zaman, apa yang ke awal generasi sahabat? Jelas generasi sahabat, ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jadi orang soleh di akhir zaman. Bisa, ya, bisa. Nah orang Barat itu selalu memandang, sekali lagi, kita sekarang ini lebih baik daripada pendahulu kita, dan nanti orang berikutnya akan lebih pintar lagi daripada kita, ya. Padahal kenyataannya manusia nggak begitu, dan mereka membuktikan sendiri bahwa ternyata di tengah-tengah antara classical age dengan modern age ada the dark age, zaman kegelapan. Artinya memang peradaban itu bisa jatuh, dan setelah jatuh dia bisa naik lagi, ya. Nggak selalu linear tuh lurus terus gitu, ya. Nggak begitu grafiknya, ya. Kenapa masalah ini penting? Masalah ini penting karena inilah yang melahirkan sekularisme, karena inilah melahirkan semangat mereka untuk menafsirkan ulang. Kenapa? Karena mereka merasa lebih pinter. Kalau kita orang Islam, ya, kalau kita orang Islam bertanya misalnya ayat ini artinya apa sih, ya, yang pertama kita cek adalah penjelasan Rasulullah tentang ayat itu, benar nggak? Kalau yang belajar ulumul Quran di jurusannya, di jurusan tafsir Quran pasti tahu, ya. Pertama kali kita mau menafsirkan ayat Quran, coba cari dulu, jangan-jangan Rasulullah udah ngejelasin. Kalau Rasulullah udah ngejelasin, selesai, ya. Yang lain tinggal menjelaskan, menambah penjelasan saja, tapi artinya tafsirnya udah ada, gitu. Itu yang udah paling benar, ya. Nggak mungkin ada orang punya tafsir yang berbeda dengan tafsir Rasulullah, itu
nyebelin banget orang kayak gitu ya. Nggak mungkin lah gitu ya. Kalau Rasulullah udah punya tafsir, udah selesai ya. Memang betul nggak semua ayat dijelaskan seperti itu. Nah makanya ilmu tafsir masih berkembang. Tapi ada ayat-ayat yang sudah Rasulullah jelaskan ya. Nggak ada orang zaman sekarang, oh saya 14 abad lebih maju daripada Rasulullah SAW ya. Oleh karena itu tafsir saya lebih baik ya. Kita nggak pernah begitu. Tapi orang barat begitu ya. Oleh karena itu lahir metode hermeneutika ya, lahir metode hermeneutika. Dia menganalisis ya, ini ada Bible the Bible according to Mark atau Matthew ya, Markus atau Matius, Injil Markus, Injil Matius kalau bahasa Indonesianya gitu kan. Kenapa sih ayatnya kitab sekian pasal sekian mengatakan demikian? Oh mungkin karena si Petrusnya kayak si Markusnya kayak begini, mungkin dia perasaan dia seperti ini, mungkin karena psikologis dia begini. Nah itu hermeneutika. Kita nggak pernah menganalisis sebuah ayat, oh mungkin karena Rasulullahnya kayak begini orangnya ya, makanya dia menafsirkan demikian ya. Buat kita Rasulullah itu adalah sudah pasti benar, dia patokan kebenaran ya. Kita nggak ngerasa lebih pintar daripada Rasulullah hanya gara-gara Rasulullah nggak kenal laptop ya. Nggak kenal laptop, nggak kenal Google ya. Tapi bukan berarti beliau nggak ngerti ya, lebih ngerti beliau ya. Nah oleh karena itu orang barat selalu melihat peradaban itu bertambah maju. Jadi menurut mereka orang zaman klasik itu ya seperti peradaban manusia masih bayi lah ya. Kemudian zaman abad pertengahan udah agak dewasa, masih kecil gitu ya. Tapi orang dewasa, siapa yang orang dewasa? Ya kita ini di zaman modern ya. Oleh karena itu apa yang disimpulkan oleh orang-orang sekuler di zaman modern seringkali meralat sesuatu yang sudah mapan dari abad-abad sebelumnya. Misalnya dulu dikatakan homoseksual itu terlarang, menjijikkan. Sekarang tafsirkan ulang, oh sekarang bukan zamannya lagi anti sama LGBT, kan gitu bahasanya. Sekarang udah zaman modern ya. Kalau zaman dulu misalnya turun surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu ya. Atau kemudian turun ayat-ayat lain yang keras tentang kekafiran, tiba-tiba orang mengatakan ya itu kan dulu 14 abad yang lalu ada perang antara orang Islam dan orang kafir, tapi sekarang nggak lagi, maka mari kita tafsirkan ulang. Nah itu gaya orang sekuler seperti itu. Kenapa? Karena mereka sekali lagi merasa lebih pintar dari generasi sebelumnya ya. Nah kalau melihat yang kayak begini, skema kayak begini, ini mengingatkan teman-teman pada apa ya? Prinsip teori apa yang dekat sekali dengan sekularisme? Teori evolusi. Makanya mereka ngotot habis-habisan, pokoknya teori evolusi harus dianggap benar. Kenapa? Karena itu yang cocok dengan sekularisme. Runtuh sekularisme kalau teori evolusi nggak dipercaya ya. Karena teori evolusi itu mengandaikan makhluk itu berkembang dari yang paling primitif sampai yang paling modern. Cocok cara berpikirnya ya. Mereka nggak bisa terima kalau ternyata generasi yang sekarang ada yang lebih jelek dari yang dulu, padahal itu nyata ya, itu nyata sekali ya. Jelas bahwa manusia itu pun, peradaban manusia bisa mundur ya. Saya udah sering kasih contohnya kita sendiri ya. Kita nggak usah ngomongin umat lain, ngomongin umat kita sendiri aja ya, ngomongin umat kita sendiri. Apa yang kita jadikan bahasan sekarang ya, itu jauh lebih saya sekarang lagi meneliti kebetulan saya sedang mengajukan disertasi tentang Buya Hamka pada periode 1959 sampai 1964 ya. Ini saya kumpulkan semua tulisan-tulisan beliau di majalah-majalah. Beliau aktif di majalah Panji Masyarakat, kemudian aktif di majalah Gema Islam ya, ada juga di Harian Abadi namanya. Kalau saya menemukan buku-buku majalah-majalah lama itu di Perpusnas di Jakarta ya. Kalau kita baca majalah-majalah zaman dulu, ya Allah jauh lebih bermutu daripada apa yang kita bahas sekarang ya, jauh lebih bermutu. Buku majalahnya majalah Islam juga, tapi majalah Islam zaman dulu jauh lebih bermutu daripada majalah Islam zaman sekarang ya. Yang dibahas tuh ya mohon maaf aja, nggak ada yang nanya kalau bulan puasa muntah batal apa enggak gitu, nggak ada gitu. Itu pertanyaan kayak gitu tuh nggak level banget gitu ya. Ada pertanyaan ke majalah Panji Masyarakat, itu pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda tentang konsep budaya menurut Ibnu Mishkawai. Tahu nggak Ibnu Mishkawai siapa? Tahu juga kagak ya. Ini pembacanya garis keras ini,
kok bisa tahu bibliomisika, wah itu gimana ceritanya gitu ya. Ya, jadi betul-betul nggak sebanding generasi kita dengan generasi Buya Hamka, nggak kebanding, ya nggak sama, ya. Itu baru selisih berapa puluh tahun, ya ini kan masih zaman yang tercatat sama sejarah, ya jangan bicara Andalus, Al-Andalus, jauh banget, ya kejauhan, ya. Nah jadi peradaban manusia tuh nggak linear terus gitu, ada kalanya kita jatuh, ya. Walaupun secara material, nah ini yang sering menipu kita. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya materialistis, ya materi, membuat kita merasa kita lebih maju daripada mereka. Ya. Mereka naik onta, kita naik motor, terus kita ngerasa lebih hebat. Enggak, ya. Apa buktinya kita nggak lebih hebat daripada mereka naik onta? Lihat aja lampu merah, gitu lampu merah masih dimajuin dikit. Sengaja biar ngelewatin dikit gitu ya, bangga itu kalau lewat gitu ya. Berarti kita lebih purba gitu ya, kita ini manusia purba sebenarnya gitu ya. Nggak jelas, ada lampu merah dimajuin juga gitu, ya. Ada yang maju dikit, kita jadi maju lagi. Jadi kayak pertandingan kayak Mr. Bean gitu ya. Mr. Bean kan temen orang sebelahnya ngeluarin pensil 1, dia keluarin 12 ya. Kayaknya nggak mau kalah gitu dari segi penampilan doang ya. Pas dia ngisi ujian mah berantakan gitu ya, tapi tampilannya pokoknya canggih lah gitu ya. Nah itulah, jadi manusia itu nggak selalu lebih maju kok dari pendahulunya, ya. Bulu tangkis Indonesia, ya, apa mau ngaku lebih maju dari pendahulunya kan susah ya. Dulu tahun 92 Olimpiade di Barcelona, siapa yang bisa ngalahin Indonesia? Tunggal putra, tunggal putri, yang menang Indonesia, ya, luar biasa. Sekarang ya, susah payah, ya. Ya itulah, jadi nggak bisa kita sekali lagi berpikir seperti cara ini, dan inilah yang dipaksakan kepada kita. Ini dipaksakan kita untuk berpikir bahwa karena sekarang Barat lagi di atas, maka kita harus percaya berdasarkan teori evolusi bahwa ras kulit putih ada di puncak pohon evolusi, ya. Seolah-olah dia yang paling modern, dia yang paling maju, dia yang paling advance, dia yang paling progresif. Ya, ada yang bilang ke saya, tapi kan kenyataannya ras kulit putih lebih maju daripada kita, Ustadz. Gak juga. Dalam hal apa kita lebih maju? Dalam hal istinja, saya bilang. Ya, secakep-cakepnya orang bule, masuk ke toiletnya adanya tisu, astagfirullah. Ya, buang air besar pakai tisu, gimana rasanya? Gitu ya. Apa rasanya tuh? Gatel gitu, bayanginnya gitu ya. Ya, jangan dibayangin, walaupun udah pasti kebayang. Sama kayak orang lihat naik jembatan, jangan lihat bawah, pasti lihat bawah. Ya, tapi ya itulah gitu. Jangan rendah diri banget sama orang Barat, jangan ngerasa bahwa orang Barat itu maju semaju-majunya gitu ya. Enggak, ya. Nah, jadi timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa sih Barat memilih sekuler ya? Jadi sekali lagi kita nggak boleh apologetik juga ya, nggak boleh kita nih berpura-pura seolah-olah Barat itu nggak punya kelebihan dibanding kita sekarang, seolah-olah kita ini lebih baik daripada mereka. Nggak gitu juga ya, nggak seperti itu. Tapi untuk mengatakan bahwa Barat itu lebih maju segala-galanya ya nggak bisa juga gitu ya. Nah susahnya adalah pandangan kita lebih sering ke arah materialistis. Kita lihat mereka lebih kaya, apakah lebih kaya lebih bahagia? Itu kan dua hal yang berbeda ya. Ustaz Adi Anusaini menulis sebuah buku yang bagus sekali, menurut saya wajib dibaca. Masalahnya hardcover dan tebel banget ya, jadi banyak yang pada malas baca. Judulnya Wajah Peradaban Barat ya. Ini beliau Ustaz Adi Anusaini, beliau menjelaskan dalam bukunya Wajah Peradaban Barat ya. Ada 3 alasan kenapa Barat memilih untuk menjadi sekuler. Kenapa saya bilang memilih sekuler? Karena sebelumnya mereka Kristen ya. Tadi kan sudah dibilang Kristen terbaratkan. Nah sebelum Kristen terbaratkan, Barat terkristenkan ya. Jadi tadinya Barat tuh jadi Kristen semua di zaman Romawi di zaman Romawi akhir. Kemudian Kristen itu sendiri yang jadi sekuler ya, terbaratkan. Apa problemnya? Yang pertama adalah problem sejarah. Ada problem dalam sejarah Kristen. Yang pertama, sejarah Kristen itu syarat dengan kekerasan. Dan kekerasan itu diinstruksikan oleh para pemuka agama. Itu bedanya ya. Kalau sejarah Islam ada nggak kekerasan? Ada juga, tapi tidak diinstruksikan oleh para pemuka agama ya. Misalnya dalam sejarah Daulah Umayyah ya, itu ada orang yang
yang ironisnya dia tuh ahli fikih, tapi kemudian berubah jadi orang yang kejam sekali, ya. Al-Hajjaj misalnya, ya, dia membantai orang, ya, dia membantai para ulama, ya, bukan ulama membantai dia, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dalam sejarah Islam ada kekerasan, kita nggak heran. Kenapa? Yang melakukan kekerasan itu siapa? Ya, bukan ulama yang benar. Justru ulama jadi korban kekerasan. Ya, bahwa pelaku kekerasannya orang Islam juga, ya iya. Ya, orang Islam yang suka maksiat, orang Islam yang suka mabuk, ya wajar lah. Ya begitu. Ya, nggak ada yang bilang kalau sudah Muslim pasti nggak bermaksiat kan? Nggak ada yang bilang begitu. Nah, susahnya orang Kristen ini, ketika mereka melihat sejarah, mereka akan menemukan sejarah Kristen yang syarat kekerasan, dan pelaku kekerasannya justru para pemuka agama, dan bahkan hal-hal kekerasan seperti itu dibukukan. Ya, ada dalam sejarah Kristen itu, ya, noda gelap yang namanya inkuisisi, ya, inquisition, inquisition, ya, inquisition itu kalau kita lihat sejarahnya, isinya penyiksaan. Ya, Inquisition adalah lembaga yang dikasih mandat oleh gereja, oleh paus, untuk apa? Untuk mengeksekusi siapa saja yang tidak mengikuti pakemnya gereja. Ya, kayak tadi, tiba-tiba Galileo Galilei berani bilang bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi, maka dia akan dieksekusi atau diancam dulu. Ya. Dan eksekusinya bukan eksekusi bunuh, ya, eksekusinya enggak kalau dibunuh selesai masalah. Ya, eksekusinya disiksa. Ya, ada alat pemecah kepala. Ya, jadi kepalanya dipasangin helmnya ada baut besar, baut itu diputer keras sampai kepala itu pecah. Ya, padahal tengkorak kepala manusia itu adalah tulang yang paling keras dalam tubuh manusia. Jadi mecahin tengkorak itu nggak segampang yang kita kira. Ya, jangan kira kayak di komik gitu ya, kita pukul pakai tangan, tengkoraknya pecah. Ya, yang ada juga kita pukul pakai tangan yang pecah. Ya beneran, makanya petinju udah pakai sarung tangan tebel-tebel, oke lah, mau pelipisnya benjut-benjut gitu ya, tapi begitu selesai tanding, begitu dibuka, ini juga hancur. Ya, kenapa? Karena tengkorak manusia itu keras. Ya, jadi nggak segampang itu mukul kepala manusia, ya, yang kayak di film-film sekali pukul, prak, selesai. Belum tentu. Ya. Ya. Inkuisisi ini punya metode macam-macam, ya, terutama korbannya perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan mudah dituduh sebagai tukang sihir. Makanya tukang sihir di dalam sejarah Barat, ya, namanya tukang sihir pasti nenek sihir. Kalau penyihir yang baik baru laki-laki. Ya, kan bias gender tuh mereka sebenarnya, gitu ya. Yang gak adil sama perempuan tuh mereka. Ya, tapi kita yang dituduh, gitu. Makanya kalau penyihir yang perempuan semuanya jahat. Ya, dari Madam Mima, Hortensia, ini kok Donald Bebek semua ya. Ya, perempuan semua nenek sihir, gitu ya. Tapi kalau penyihir yang baik, Merlin, penyihir istana, gitu ya, white magic, gitu ya. Kenapa perempuan mudah? Karena mereka gampang dituduh sebagai penyihir. Jadi kalau ada seorang suami tiba-tiba selingkuh sama perempuan lain, langsung dia bilang, oh, perempuan yang ngerebut suami saya itu ahli pelet, ya, dukun, ya, tukang sihir, ya. Nah, masalahnya kalau perempuan sudah dituduh tukang sihir, solusinya cuma satu, ditenggelamkan. Kalau dia masih hidup berarti dia penyihir, kalau sudah mati berarti bukan penyihir. Apa sekarang? Bukan penyihir tapi mati. Kalau penyihir gak mati, terus dia apain? Dibakar juga hidup-hidup, jadi mati juga. Jadi sekali dituduh mati aja pokoknya. Ya, apes, gitu ya. Kekerasan itu diinstruksikan oleh para pemuka agamanya. CIA punya metode waterboarding sekarang nih. Orang dibaringkan, ditutupi dengan kain, lalu disiram pakai air yang banyak. Dia nggak akan tenggelam, nggak akan mati, tapi dia merasa sensasi tenggelam. Nah, itu cara menyiksa ala CIA. Itu caranya gereja dulu. Ya, itu caranya gereja. Ya. Mereka bikin meja di mana tangan dan kaki bisa diikat, kemudian diputer. Kemudian tangan dan kakinya bisa ketarik ke keempat arah, ya. Setelah itu badannya pecah, ya, kan nggak segampang itu pecah, ya. Matahin tulangnya aja susah payah gitu, ya, artinya orang tuh mati nggak dalam semenit 2 menit, ya, berjam-jam itu menarik badannya sampai putus, gitu, ya. Dan itu pun algojonya juga nggak bisa, ya, nggak bisa badannya kecil kayak gitu ya. Emang algojonya yang luar biasa, besar itu, ya, mereka puter prek
baru patah tulangnya doang, habis itu baru dagingnya seret, amit-amit deh pokoknya ya. Mereka punya Iron Maiden itu bukan nama band ya, Iron Maiden itu nama ini, semacam peti mati tapi pintunya banyak pakunya, jadi manusia dibaringkan di dalam lalu tutup pintunya, ketusuk ratusan paku ya. Karena pakunya cuma segede-gede gini, maka nggak mati langsung ya, kan nggak ada yang tembus langsung ke jantung gitu ya, cuma kena dikit aja, cek, matinya kehabisan darah ya. Nah kalau mereka melihat sejarah, dan mereka sudah melihat sejarah dengan jujur ya, galau mereka, oh ternyata agama kayak begini. Nah, hal yang sama yang hendak ditekankan pada kita sekarang, pokoknya kekerasan atas nama agama ya, pokoknya orang beragama itu radikal, orang beragama itu sadis ya. Karena kita nih sangat bangga dengan keislaman kita, maka ada ambulans lewat, ditanya dulu itu bawa pasiennya Islam atau bukan, dibikin aja ceritanya, padahal nggak pernah terjadi kayak gitu kan ya. Mana ada ambulans lewat kita tanya dulu, stop ya, stop, pasiennya agamanya apa ya. Ada aja ya. Pokoknya dibikin image seolah-olah yang bikin kekerasan itu orang beragama ya. Padahal pada di dunia kenyataannya biasanya yang melakukan kekerasan itu yang jauh dari agama. Di sini ya, di Indonesia ya. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuka agama, bahkan orang suci ya. Dalam agama Kristen itu bukan hanya ada pemuka agama, pendeta saja, tapi ada orang suci, ada santo. Dan yang paling suci di atasnya adalah paus ya. Tapi sekarang ironis, kenapa? Karena ternyata ada beberapa paus yang begitu dia sudah meninggal digantikan oleh paus yang lain, baru ketahuan ternyata paus yang sebelum ini banyak maksiat. Ada paus yang punya anak haram belasan. Oh bisa paus punya anak haram, sementara pendetanya nggak boleh kawin ya. Enak banget, pendeta nggak boleh kawin, pausnya punya anak haram, berarti berzina kemana-mana ya. Bahkan ada episode sejarah di mana beberapa paus ya melakukan pesta seks di kantornya di Vatikan. Ini kan gila ya. Dan itu mereka akui sendiri kok ya, ini bukan penistaan agama ya. Kalau lihat Wikipedia baca aja ya, mereka mengakui ya. Hanya saja begitu pausnya, walaupun pausnya sudah meninggal ya, tapi begitu ketahuan dia berbuat kayak begitu, maka dia dikasih cap baru, bukan paus tapi anti paus ya, lawan dari pope, anti pope ya, kayak lawannya Christ, anti Christ ya. Jadi ini paus palsu ya. Kan orang bingung kan, dan terutama yang membuat gerakan Protestanisme jadi lahir adalah, kalau kita baca 95 tuntutannya Martin Luther, korupnya para pendeta. Kalau kita lihat dalam tradisinya orang Katolik itu kan ada bilik pengampunan dosa ya. Orang yang berdosa tuh masuk ke dalam bilik, terus dia bilang, Bapak saya telah berbuat dosa gitu ya. Forgive me Father for I have sinned. Bahasanya begitu kan. Ceritakan dosamu nak ya. Dia cerita, curhat, habis itu baru bilang, ya udah kamu sekarang begini, kamu sedekah sekian ke gereja, kamu berbuat baik begini. Nah dulu kayak begitu ya, gini caranya supaya dosa kamu terhapuskan ya, kamu puasa sekian hari, kamu sedekah gitu solusi dari pendetanya ya. Makin kesini pendetanya malah jualan surat pengampunan dosa. Ya udah, kamu dosanya apa? Dosanya zina pak, oke sekian $100, bayar aja langsung udah ya, udah ada harganya ya, berapa kali zinanya sekian, nah nih dah beres pulang ya. Jadi udah nggak ada kesakralannya lagi. Nah itu yang menyebabkan lahirnya Protestanisme, karena mereka nggak percaya sama orang-orang yang dibilang suci. Ternyata orang yang dibilang suci itu nggak suci amat ya. Oh di Islam juga ada kok yang dikira ustadz, ternyata perbuatannya bejat. Iya, tapi ustadz nggak pernah kita bilang suci masalahnya ya, nggak pernah kita menjamin seorang ini masuk surga, belum tentu ya, belum tentu. Sebagaimana ada mantan ahli maksiat, ada juga mantan ahli ibadah ya, ada juga mantan preman ada, mantan ulama juga bisa ya, mantan ustadz juga ada ya. Jangan kira semuanya akan dapat hidayah pada waktunya ya, enggak gitu ya. Semua juga ada orang juga bisa kelepasan hidayah. Itu konsep biasa di kita
ya, bukan konsep yang aneh, tapi buat mereka susah mereka nerima realita itu. Makanya buat mereka sejarah Kristen itu bermasalah. Makanya daripada Kristen mendingan sekuler, ya. Sampai saat ini saya belum jelaskan sekuler itu sebenarnya apa gitu, nanti saya jelaskan. Yang kedua, problem text Bible. Saya nyebut Bible bukan Injil ya, karena Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita meyakini bahwa yang mereka pegang bukan Injil yang asli. Kita sebut saja problem text, kita sebut saja Bible ya, problem text Bible. Apa problemnya? Pertama, kalau untuk yang kolom yang tengah ini, teman-teman baca bukunya Syekh Ahmad Didat yang The Choice, itu udah kelar ya, udah selesai ya. Pertama, ayat-ayat dalam Bible saling bertentangan ya, beda-beda. Tentang nasabnya Yesus aja beda-beda, nggak kompak ya. Kalau kata Ahmad Didat ya, dua Bible yang pertama, Injil Markus dan Matius, kalau mereka nyebutnya Injil Markus ya, Injil Markus dan Matius, itu pasal pertamanya bicara soal silsilahnya Yesus ya. Ironis, kenapa panjang dan tidak kompak ya, silsilah aja mereka nggak kompak ya. Dan anehnya kompak di mana? Di orang sebelum Yesus, orang terakhir. Siapa? Namanya Yosef ya. Kata dia Yosef itu tukang kayu yang dinikahi Maria setelah lahirnya Yesus. Masalah nggak buat kita kalau ternyata Maria menikah setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam? Masalah nggak buat kita? Buat kita nggak ada masalah. Tapi masalahnya itu kan daftar silsilah, dan semua orang tahu Yesus bukan anaknya Yosef. Jadi kata Syekh Ahmad Didat, ini ironis, ada dua daftar yang sangat panjang, sangat tidak kompak. Kompaknya di orang yang salah. Ya, kalau kita nggak masalah. Maryam, kalaupun ternyata Maryam menikah setelah itu nggak masalah. Tapi tetap Isa bin Maryam. Isa itu anaknya Maryam. Dalam silsilah mereka, Yesus anaknya Yosef. Udah jelas Yosef bukan bapaknya. Harusnya nggak masuk di situ. Ya. Makanya kata Syekh Ahmad Didat, sekali lagi ini daftarnya panjang, tidak kompak. Kompaknya di orang yang salah. Ya, ironis kan? Ya. Problem kedua, Bible tidak mengajarkan moralitas yang baik. Ya, banyak ayat-ayat yang tidak senonoh dalam Bible, di mana Lot itu, Nabi Lut alaihissalam diceritakan berzina dengan anak perempuannya sendiri. Raja David, Nabi Daud alaihissalam, ya, katanya dia naksir seorang perempuan, ternyata perempuan itu udah punya suaminya ternyata prajurit dia, maka suaminya dikirim ke medan perang, disuruh tinggalin biar dia mati. Habis itu dia rebut istrinya. Ini Nabi macam apa? Ya, Nabi ini kalau kita baca ceritanya kita bingung nih, ini cerita moralnya apa? Ya, ceritanya asyik tapi gak jelas moralnya apa. Yang terakhir, Bible bertentangan dengan sains. Ya, tadi udah dijelaskan sedikit ya, itu masalah. Ya, masalah besar buat mereka. Kenapa? Karena kalau mau maju sainsnya, yang mereka hadapi Bible-nya sendiri. Ya. Kalau kata Maurice Bucaille tulisannya, bacanya Bucaille ya. Maurice Bucaille itu bilang Quran sama Bible itu jelas beda. Ya, Quran itu sangat akurat, Bible tidak akurat secara sains. Bible sangat mendetil, Quran tidak mendetil. Ya, Quran itu hanya memberikan sedikit, kalau kata dia itu sedikit rangsangan saja, rangsangan untuk melihat sains, ya, bahwa langit dan bumi yang tadinya bersatu, gitu ya, tapi nggak terlalu detail. Ya, sementara kalau dalam Kristen jelas dijelaskan yang diciptakan apa dulu, bumi dulu baru langit. Nah, kan masalah. Jadi masalah. Masa buminya dulu baru langit? Ya. Kemudian ini dulu baru itu. Nah, itu kan terlalu mendetail. Ya, akibatnya kesalahannya terlihat jelas. Kalau Quran tidak detail, tapi dia merangsang umat Islam untuk mempelajari sains, ya. Dan dari yang tidak detail itu ternyata akurat, ya. Kemudian ada problem ketiga, yaitu problem teologis. Teologis itu ke dalam theo itu Tuhan, logos itu ilmu, ya. Jadi ilmu tentang Tuhan. Ilmu ketuhanan mereka punya masalah, ya. Kalau dalam kategori kita seperti akidah lah gitu ya. Tapi kalau akidah itu kan rukun iman, bukan hanya tentang Tuhan saja. Tapi kalau mereka ya teologis.
Trinitas itu bermasalah sekali. Sudah sering saya jelaskan di sini. Ya, Trinitas itu Tuhan Bapa, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tuhan Bapa adalah Tuhan, Tuhan Anak adalah Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi Tuhan Bapa bukan Tuhan Anak bukan Roh Kudus bukan Tuhan Bapa. Ya, kalau Anda pusing, semua juga. Mereka pun demikian. Makanya mereka punya prinsip apa? Credo ut intellegum. Ya, credo ut intellegum. Saya beriman karena saya nggak ngerti. Ya. Jadi buat mereka pengetahuan dengan iman itu sesuatu yang selalu berlawanan, nggak bisa didamaikan. Ya, makanya dalam film-film Barat itu selalu ada kalimat you have to believe, if you believe. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jelaskan lagi, stop di situ. Ya pokoknya begini, pokoknya begitu. Ya, gak ada nilai moral dari situ. Pokoknya ya terima saja. Ya. Trinitas dan aspek-aspek teologis utama lainnya sulit dipahami dan dijelaskan dengan baik. Kenapa Tuhan Bapa mengirim anaknya untuk disalib? Disalib itu kan penyiksaan yang sadis. Orang disalib itu matinya 3 hari 4 hari. Ya, disalib itu kan dipaku tangannya, digantung di atas, kemudian dilukai biasanya di bawah rusuknya supaya darahnya keluar, digantung, dipasang di dinding kota biar semua orang bisa lihat. Kalau dalam kasus Yesus di atas bukit Golgota, ya biar semua orang bisa lihat penderitaan dia. Dia matinya antara kehabisan darah, antara kesakitan, antara dimakan binatang buas. Ya, namanya orang disalib itu begitu. Ya, jadi penyiksaannya sadis sekali. Kenapa Tuhan Bapa ngirim anaknya itu disiksa? Alasan mereka apa? Karena Tuhan Bapa menciptakan manusia, kemudian setelah itu menyesal karena manusia ini produk gagal, banyak dosanya. Ya. Tapi Tuhan Bapa ingin mengampuni, tapi banyak dosanya, jadi nggak bisa. Ya, masalahnya karena ente banyak dosa, ente nggak bisa tobat. Kalau di kita kan enggak, ente banyak dosa, makanya cepetan tobat. Ya, makanya cepetan tobat, jangan nunggu lama. Ya, kalau mereka enggak, mereka banyak dosa, makanya nggak bisa mendekat ke Tuhan. Sementara Tuhan Bapa ingin memaafkan, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Anda terlalu kotor. Oleh karena itu solusinya adalah dia kirim anaknya untuk menderita. Penderitaan itu adalah penghapus dosa bagi yang percaya pada penyaliban. Maka solusi mereka adalah Anda harus percaya pada penyaliban. You have to believe. Ya, kalau kita kan enggak, kita tugas kita kalau masuk Islam pakai apa? Pakai belief, bukan pakai syahadah, kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah selain Allah. Maka Anda harus tahu dulu Allah itu siapa, sifatnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Nggak sempurna, oke. Pemahaman kita nggak sempurna gitu ya soal Allah ketika kita masuk Islam, oke, nggak masalah. Tapi kita harus ngerti dulu bedanya Allah sama yang lain apa. Ya, kita harus ngerti. Ya. Ini tadi di grup baru ada pertanyaan soal yang mempertanyakan bedanya monoteisme sama tauhid. Ternyata banyak yang nggak ngerti. Apa bedanya monoteisme sama tauhid? Beda. Monoteisme itu Tuhannya satu. Tauhid itu tauhidullah. Kalau Tuhannya satu tapi bukan Allah, ya bukan tauhid namanya. Tuhannya satu, namanya siapa? Firaun. Ya bukan lah. Bukan tauhid namanya. Tetap aja musyrik judulnya. Tetap musyrik. Ya. Jadi Tuhan Bapa mengirim anaknya untuk menderita. Setelah itu kita cukup percaya pada penderitaan dia, pada penyalibannya, maka selesai, diampuni. Kalau kita kan enggak, kita enggak cukup dengan you have to believe. Kita harus dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ilmu. Maka ilmu itu harus ditambah. Ya. Makanya kita diajari doa untuk menambah apa? Menambah harta, bukan menambah kekayaan, menambah mobil, menambah rumah. Enggak ada doa seperti itu. Adanya doa menambah ilmu. Rabbi zidni ilman nafi'an, ilmu yang boleh ditambah terus tuh. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram karim. Karim itu sifatnya orang kaya yang suka memberi santunan, yang suka memberi. Ya, karim itu adalah sifat Allah yang Allah ini suka memberi, tapi kekayaannya tidak berkurang dengan memberi itu. Ya. Apa hubungannya dengan di ayat itu? Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu ini, Rabb kamu ini Maha Karim. Jadi kalau kamu membaca, maka Allah akan kasih lagi. Kasih apa? Kasih ilmu. Ya. Baca aja terus dan Allah kasih lagi. Ya. Mau baca lagi, kasih lagi. Ya, itu maksud ayatnya. Iqra wa rabbukal akram.
Ya, bacalah dan Tuhan kamu akan ngasih lagi, nggak akan berkurang kekayaan Allah. Dikasih lagi, baca lagi, kasih lagi. Berhenti baca, ya udah salah sendiri. Ya, jadilah orang bodoh selamanya. Kita nggak begitu, kita ini agama berdasarkan ilmu. Ilmu nggak ditambah, salah sendiri. Ya, Imam Syafi'i yang terkenal kali kata-katanya kan, kalau kamu nggak tahan penderitaan mencari ilmu, ya tahan saja penderitaan jadi orang bodoh. Ya, ya enak jadi orang bodoh, ya enakan jadi orang pinter. Tapi hal-hal seperti ini membuat seolah-olah, makanya tadi saya bilang seolah-olah sekularisme itu adalah konsekuensi dari agama Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu berpikir dualis tentang ilmu. Ya, seolah-olah manusia itu nggak boleh berilmu. Kalau berilmu nanti Anda susah beriman. Kalau Anda beriman susah berilmu. Kalau dalam Islam nggak begitu, nggak ada masalah itu, nggak ada. Ya. Nanti kita lanjutkan soal itu ya. Aspek-aspek teologisnya berasal dari sebuah kesepakatan. Ada konsili Nisea yang terkenal sebagai konsili yang memastikan kapan terjadinya Paskah, kapan terjadinya Natal. Kok hasil kesepakatan? Ya, kalau kita kan nggak hasil kesepakatan. Ya, bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu bukan kesepakatan. Ya, bahwa Rasulullah berkata A, B, C, D itu bukan kesepakatan. Ya, kesepakatan kita nggak relevan. Ya, ketika sudah jelas dalilnya seperti apa, gitu ya. Nah, maka hasil dari semua ini adalah Barat tuh memilih untuk sekuler. Ya, mereka nggak siap untuk ateis, ya, untuk keluar dari agamanya nggak siap, nggak gampang ya keluar dari agama ya. Ya jangankan orang kita ya, orang-orang Barat pun juga mikir 1000 kali lah mau dibilang keluar dari Kristen, susah. Ya, saudara-saudara kita di luar juga begitu yang nggak pernah sholat ya, coba tanya mau murtad nggak? Astagfirullah, wah pasti bener astagfirullah loh, ya pasti bener tuh istighfar, sholat dong sekali-sekali, ya iya alasannya banyak. Ya kalau Wallace mah, Wallace ya. Hasil dari semua itu adalah cara berpikir yang dualis, ya seolah-olah hidup ini bercabang, ya. Ini wilayah iman, itu wilayah ilmu. Ini masalah agama, itu masalah sains. Ya, nggak pernah ketemu. Kalau mau pinter sains, ya nggak bisa belajar agama. Kalau pinter agama, ya nggak ngerti sains. Kalau mau berilmu, susah beriman. Kalau beriman, susah berilmu. Repot, ya. Kenapa? Karena ya begitulah mereka. Ya. Ini harus mereka pecahkan dulu. Nah, ternyata mereka memilih sekuler. Oke, gua beriman. Ya, tapi giliran belajar sains imannya lepas dulu. Nah, itu sekuler. Itu sekulerisme itu seperti itu. Ya, oke, saya tetap Kristen, tapi giliran bahas fisika, Bible nunggu dulu aja, ya, nggak usah dibaca. Ya, kita pokoknya lihat fakta-fakta saja. Ya, kita nggak usah bahas agama. Jangan bawa-bawa agama. Ya, kenapa mereka alergi sama agama? Ya karena agamanya mereka harus milih salah satu. Ya, mereka nggak berani memilih sains dari agama untuk selama-lamanya secara permanen, nggak berani. Akhirnya mereka secara temporal saja. Oh, sekarang lagi di laboratorium, jangan bawa agama. Nanti kalau di gereja, jangan bawa sains. Gitu ya. Itu sekuler. Sekuler itu dualis cara berpikirnya. Ya, dualis. Dipisah-pisahin sesuatu yang harusnya bersatu, dipisahkan. Ya. Dikotomis. Ya. Padahal dia harusnya bersatu, harusnya berhubungan. Tapi nggak dilihat hubungannya. Tabiat sekularisme ini menurut tokoh-tokoh sekuler sendiri adalah 3 hal. Yang pertama, disenchantment of nature, desacralization of politics, deconsecration of values. Saya jelaskan ya. Disenchantment of nature adalah penghilangan pesona ilahi dari alam. Jadi orang Barat kalau melihat alam semesta, dia nggak lihat Tuhan. Ya, dia nggak lihat Tuhan. Ini kalau kita lihat alam semesta, ditanya ini ciptaan siapa, orang sekuler kan jawab ciptaan Tuhan lah. Kan mereka masih beragama, ya masih beragama. Ya, oke. Sekarang apa maunya Tuhan dari alam semesta ini? Oh, nggak usah dibahas. Sekarang yang penting kita bahas eksplorasinya bagaimana, eksploitasinya bagaimana, ya penyelidikannya bagaimana. Ya, belajar fisika, biologi, kimia, jangan bawa agama. Ya, agamanya tetap di mereka beragama.
Ya, tapi ketika bicara soal alam semesta, mereka nggak bahas Tuhan. Ini dualis. Kenapa? Alam semesta ciptaan Tuhan, tapi kalau bahas alam semesta, Tuhan nggak boleh bawa-bawa. Nah, kan lucu, ya, ya lucu. Ya. Ini alam semesta ciptaan Tuhan, tapi Tuhan jangan dibawa-bawa. Ya. Sama aja kayak orang pacaran. Ya, kita tahu si Fulana punya bapak, tapi kalau pacaran sama dia, bapaknya jangan dibawa-bawa. Nah, ya, makanya nggak fair. Pacaran tuh nggak fair. Ya nggak fair. Ya. Ada orang yang lebih berhak, tapi kita rebut. Ya, dan kita merasa lebih berhak. Ya. Nggak fair. Kemudian desacralization of politics, desakralisasi politik. Manusia itu mulia, humanisme kan gitu ya, humanisme. Manusia itu mulia, manusia itu harus dijunjung tinggi, hak asasi manusia, kebebasan manusia harus dijunjung tinggi. Ya, mengurusi manusia pakai ilmu apa? Ilmu politik. Itu adalah mengurusi manusia. Tapi ya, agama itu mulia, manusia itu mulia. Boleh nggak agama ngurusin manusia, agama ngurusin politik? Nggak boleh. Kenapa? Politik itu kotor. Nah, katanya politik ngurusin manusia. Katanya manusia mulia. Ya, logika dalam agama kita, manusia itu mulia, mengurusi manusia itu mulia. Makanya pemimpin yang adil punya tempat tersendiri ada pemimpin yang adil itu salah satu golongan yang dapat naungan di hari ketika orang lain gak dapat naungan. Ya, itu kan luar biasa. Kenapa? Karena dia punya jasa besar. Sebaliknya pemimpin yang zolim punya nerakanya sendiri juga. Kenapa? Karena zolimnya keterlaluan. Ini manusia ini makhluk yang mulia. Kok ente zolimi? Pemimpin kan sekali zolim kan gak satu orang korbannya. Ya, sekali zolim tuh semua kena. Ya, sekian ratus, sekian ribu, enggak. Ya. Jadi kalau kata mereka politik itu kotor, agama itu suci, ya, ini kan aneh. Manusia itu suci, agama itu suci, maka politik itu suci. Politik itu sakral. Ya. Tiba-tiba kita dianggap tuh jijik sama politik. Wah, politik itu jelek. Ya, jangan bahas politik di masjid. Udah orang Islam, ustadz-ustadz bahas yang sejuk-sejuk saja. Bahas apa nih sejuk-sejuk? Lembang, Ciwidey, sejuk dah. Ya. Ya. Gak usah pengajian kita di Ciwidey, duduk aja sejuk. Udah sejuk, udah pulang. Ya. Ya. Sementara mereka menguasai politik. Orang Islam gak boleh bahas politik. Alergilah semua sama politik. Ya. Oh, saya mau takut sama politik, Ustaz, takut tergoda. Alasan. Kenapa saya bilang alasan? Masalahnya mengurusi. Makanya ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sesuatu yang fardu, yang wajib terlaksana di tengah-tengah masyarakat kita menurut batas kewajaran. Artinya nggak semua misalnya harus jadi dokter, tapi kalau kurang dokternya maka kita sama-sama salah. Itu politik bukan? Ya. Itu ngurusin masyarakat bukan? Ya. Sekarang kita alergi betul, kita nggak mau ngurusin politik. Ya. Akhirnya politik yang ngurusin siapa? Orang sekuler. Kelar lu pade. Ya. Sekarang mereka masuk kurikulum. Sekarang mereka membuat perguruan tinggi, bikin kurikulum sendiri. Dari situ lulus sarjana agama, dari situ lulus doktor. Doktornya jadi dosen anak kita. Anak kita sekolahin baik-baik, lulus sekolah jadi sekuler. Suwe. Ya. Nanti di akhirat kita protes-protes, ya Allah kenapa keadaannya kayak gini amat, saya kan selalu beribadah, selalu rajin beribadah tiap hari, kenapa anakku dibikin sekuler? Nah lu nggak peduli politik, lu kasih aja ke orang lain. Ya. Manusia itu suci, maka mengurusi manusia itu suci, perbuatan suci. Kalau kata Buya Hamka, bicara soal politik itu kaitannya dengan akidah. Kenapa? Karena hati orang yang terbiasa dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan harmoni, dia akan gelisah melihat ketidakteraturan, melihat kezoliman, melihat kemungkaran. Hati, saya ulangi lagi ya, hati yang terbiasa dengan keteraturan pasti gelisah sama ketidakteraturan. Hati yang biasa sama keadilan akan gelisah lihat kezoliman. Ya, itu udah pasti. Maka iman kita diukur dari apa? Dari sikap kita di hadapan kemungkaran. Kalau lihat kemungkaran cegah dengan tangan, nggak bisa cegah dengan lisan, nggak bisa tolak dengan hati, dan itu selama-lamanya iman kan itu. Ya. Nah sekarang kita lihat kemungkaran terjadi di negara kita, tapi kita tutup mata aja. Yang penting gua baik,
Ente beriman apa enggak? Kata Buya Hamka, orang yang seperti itu sudah berada di pintu gerbang kemusyrikan walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, ya. Sungguhnya dia tidak bertauhid. Nah, dia nggak peduli apa yang terjadi pada masyarakatnya, ya, biarkan saja kezoliman terjadi, sabar aja udah, ya, terima aja nasib, ya. Nggak, orang sekuler begitu berpikirnya. Justru itu yang bedanya kan kita dengan mereka, ya. Maka kita harusnya berpikir sebaliknya. Politik itu suci, tapi politik yang saya maksud politik bukan partai, bukan legislatif, enggak, ya. Segala hal, kurikulum sekolah itu politik, itu kan produk politik tuh, produk para pembuat kebijakan, ya. Terus Anda nggak peduli sama apa kebijakan yang mereka buat, anak kita sekolah di mana, ya. Homeschooling aja Ustadz, ya. Homeschooling kalau lo bisa ngajar. Ya, orang tuanya juga nggak bisa ngajar, ya. Yang terakhir, jadi yang pertama disenchantment of nature, dia lepaskan hubungan antara Tuhan dengan alam semesta. Kemudian dia pisahkan hubungan antara agama dengan manusia. Yang terakhir, nilai dia putuskan dengan deconsecration of values, itu artinya penghilangan keabadian nilai. Nilai itu dia hilangkan keabsolutannya. Artinya apa yang kita bilang sekarang ini suatu hal yang mulia, bisa jadi 20 tahun lagi jadi hal yang hina. Apa yang kita bilang hari ini hina, 20 tahun lagi ternyata kata anak kita, woi justru itu mulia, ya. Sama yang terjadi dengan LGBT sekarang, ya. Dulu dibilang hina, sekarang mereka bikin aksi pride, ya. Pride, ya, apa, kebanggaan, bangga mereka jadi waria, jadi homo, gitu, ya. Ya, jadi waria, jadi homo aja bangga di jalan, ya. Masa kita nggak bangga jadi orang normal, ya? Suruh ngomongnya takut, nggak bisa begitu. Mereka bangga, kita lebih bangga lagi, ya. Kita harus lebih bangga lagi. Deconsecration of values, jadi nilai itu selalu didiskusikan ulang. Jadi orang sekuler itu nggak pernah kelar masalahnya, didiskusikan ulang lagi, ya. Bener nggak begini, bener nggak begini. Sementara dalam agama kita ada hal-hal yang tidak didiskusikan ulang, ya. Biasanya yang berubah itu hanya fatwa. Fatwa itu bisa berubah, ijtihad itu bisa berubah karena keadaan, ya. Tapi hukum dasarnya tidak, ya. Hukum dasarnya nggak berubah, ya. Nggak boleh makan bangke, itu jelas, ya. Tapi ketika orang sudah kelaparan nggak bisa makan apa-apa, yang ada ternyata bangke, makan, ya, selama masih bisa dimakan, ya. Nggak boleh makan binatang buas, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing, ya. Tapi kalau udah terjadi perang kayak di Suriah, ya, singa di kebun binatang juga dimakan, disate aja, ya. Mau diapain lagi, nggak ada daging. Fatwa berubah, hukum dasarnya tidak, ya. Karena kondisinya sempit, maka fikihnya jadi lapang, ya. Kondisi sempit, fikih jadi lapang. Kondisi lapang, fikih jadi sempit, ya. Jangan ngarang-ngarang, darurat, ya. Ya. Dapat minuman, ya. Ada yang bilang ke saya gini, oh Ustaz, minum berdiri boleh kan kalau darurat? Emang ente darurat, saya gitu, ya. Sambil emang ada yang ngancem ente gitu, ya. Nggak ada yang ngancem, itu pada tempat duduk, padahal ada sebelah sono, kan jauh, yelah. Ya banyak alasan, ya, banyak alasan. Kemudian ya ini tiga tabiat sekularisme, ya. Inilah sekularisme itu lahir dari cara berpikir yang dualis. Dia mau disuruh ateis gak berani, suruh murtad dari agamanya gak siap, tapi disuruh taat susah juga. Nah itu orang kayak gitu tuh, ya, yang kesel-kesel kayak gini lah, gitu, ya. Yang jadi sekuler, ya. Sekuler itu bukan orang yang gak beragama, ya. Jadi jangan heran kalau kita lihat mereka tiba-tiba datang sholat, tiba-tiba masih beragama, ya emang beragama, kata siapa gak beragama, ya. Tapi giliran ada apa-apa jangan bawa agama, ya. Maka dari situlah lahir intelektual palsu. Efek langsung dari dualisme akibat sekularisme adalah munculnya intelektual palsu yang selalu berpikir dikotomis dalam segala hal, sehingga mengakibatkan kekacauan di seluruh dunia, ya. Berpikirnya dikotomis, ya. Contoh dikotominya apa? Dunia dan akhirat. Padahal dunia akhirat berhubungan, keuntungan dan kemanusiaan. Jadi mereka kalau bahas sesuatu itu secara parsial. Oh, secara finansial hal ini menguntungkan, tapi secara kemanusiaan tidak etis. Disimpulkan aja, kenapa sih? Disimpulkan aja nih, boleh apa enggak gitu, ya.
buat mereka susah. Mereka selalu melihat dari dua perspektif yang nggak mau disatukan, ya. Profesional dan pribadi. Jadi ada dosen ngajar moral di kelas, pulang dari ngajar, dia ngapain? Dia mabuk, dia berzina. Kata dia apa? Oh, kehidupan profesional saya terjaga dengan baik, kehidupan pribadi saya urusan saya. Nah itulah cara berpikir dualis, ya. Itu kan pendapat profesional. Dapat pribadi lain lagi. Privat dan sosial, ya, dalam ranah privat dia boleh sholat, dalam ranah sosial jangan bawa-bawa agama, ya. Itulah, ya. Makanya ilmu yang dihasilkan orang kayak gini kacau balau, ya. Karl Marx misalnya, ya, antara teori sama praktek gak ada hubungannya, ya. Dia bilang harus merebut kekuasaan dari kaum proletar, merebut kekuasaan dari kaum borjuis dengan cara revolusi. Dia sendiri gak pernah terlibat dalam revolusi, ya, gak nyambung apa yang dia omongin. Dia kerjanya cuma nulis doang, ya. Yang ngebiayain hidup dia teman dia Friedrich Engels, dia gak pernah apa-apain. Nah, lalu tiba-tiba orang zaman sekarang ngerasa bangga bawa bukunya Das Kapital. Wah, aing revolusioner sejati. Karl Marx itu gak pernah revolusi. Karl Marx tuh gak pernah berdarah untuk demi tujuan dia. Ente percaya mau berdarah buat dia? Gila kan? Ilmu kacau orang kayak begini, ya, kacau sekali, ya. Yang udah pernah saya sebutkan kalau nggak salah di sini, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau itu bikin buku tentang pendidikan anak, tentang filsuf pendidikan. Jadi spesialisasinya filsafat tentang pendidikan, ya. Dia bahas cara mendidik anak yang benar. Padahal dia punya anak limanya dia buang. Anaknya baru lahir, belum sempat disusui sama ibunya, belum dikasih nama, udah dibawa ke panti asuhan. Dah, gimana orang yang suka buang anak bisa bikin buku tentang pendidikan anak, ya. Nah ini yang kita hadapi sekarang. Orang Amerika bicara soal HAM dulu, padahal dia mulu yang langgar HAM, ya. Dia mulu yang langgar HAM, ya. Mereka yang paling rasis, mereka yang paling jahat, tapi mereka nasihati kita mulu soal kemanusiaan. Kan zebel, ya. Jadi sekularisme ini efeknya besar, ya, efeknya besar. Termasuk ini juga kalau nggak salah pernah saya sebutkan sedikit, ya, tentang Finlandia, ya. Tahun 2018 PBB menetapkan Finlandia sebagai negara yang rakyatnya paling bahagia. Nah, luar biasa. Parameter yang digunakan adalah 1. Penghasilan, 2. Jaminan sosial, 3. Usia harapan hidup, 4. Kebebasan, 5. Kemurah hatian, generosity, kelima tingkat korupsi, ya. Dari semua faktor tersebut disimpulkan Finlandia negara yang paling bahagia, ya. Kalau kita secara teoritis bertanya, emangnya kebahagiaan tergantung dari itu? Penghasilan ente bagus, jaminan sosial dapat, pokoknya bisnis ente bubar pun keluarga ente kaya raya, jadi nggak bakal jadi gembel lah, misalnya gitu, ya. Usia harapan hidup, katakanlah hidup 200 tahun gitu, ya. Capek-capek di hidup 200 tahun, ya. Kebebasan, nggak ada yang ngelarang-larang, ya. Kemudian kita ada orang minta duit, kita kasih aja gampang gitu, ya. Nggak pernah korupsi. Apakah bahagia? Belum tentu, ya, belum tentu, ya. Persepsi tingkat persepsi pada korupsi di negaranya gitu, ya. Artinya di negara dia tuh nggak ada yang korupsi sedikit gitu. Apakah bahagia, ya? Jadi kita ini jangan galau lihat hasil survei gitu, ya. Kita harus melihat metode surveinya bagaimana. Kalau dibilang dia lebih bahagia, tanya dulu parameter bahagianya apa, ya. Apa parameter bahagia menurut Islam? Yang kepikiran aja dulu, yang kepikiran secara sekilas saja, ya, tiba-tiba muncul di kepala kita. Apa sih kebahagiaan? Parameternya salah satunya. Kalau saya kepikiran pertama adalah keluarga, ya. Kita kerjaan, karir di puncak, kaya raya, dihormati orang, pulang ke rumah keluarganya hancur lebur, ya. Istri kemana, anak berantakan, kira-kira bahagia nggak orang kayak gitu? Gak juga, tetap aja nggak bahagia, ya. Ternyata nggak ada keluarga di situ, ya. Makanya kita mengerti bahwa variabel yang dia bikin nggak lengkap, ya. Karena mereka sekali lagi berpikir dualis. Ini ada kebutuhan jiwa, ini ada kebutuhan fisik. Semuanya fisik tuh.
semuanya fisik tuh. Ya. Harapan hidup. Emang kalau usia panjang berarti bahagia? Banyak orang usianya panjang gak bahagia. Ya. Banyak orang usianya pendek bahagia. Ya. Belum tentu. Kualitas hidup Anda gimana dulu? Ya. Di Jepang ya, di Jepang tuh katanya penjara sekarang penuh sama manula, mau nenek-nenek, kakek-kakek. Kenapa? Begitu mereka keluar dari penjara, mereka nyuri lagi. Nyuri kenapa? Supaya ditangkap. Ya. Kenapa pengen masuk penjara? Ya ada yang ngurusin. Di penjara sipirnya udah kayak petugas sosial aja, kayaknya ngebantuin manula. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya anak atau anaknya nggak mau ngurusin. Ya. Sedih kan? Masuk usia tua kayak begitu, usia panjang kayak begitu, enak nggak? Ya pedih hidup kayak begitu. Ya udah umurnya panjang, 90 tahun, 100 tahun, tapi dari usia 60 tahun gak ada yang mau ngurusin. Jadi 40 tahun dalam hidup terakhirnya gak ada yang ngurusin dia. Wah pedih. Ya pedih. Dan menurut data tahun 2016, Finlandia menempati posisi 32 di dunia dalam hal tingkat bunuh diri. Nomor 8 di Eropa, 13,6 orang per 100.000 orang. Jadi dari 100.000 orang ada 13 orang yang bunuh diri di Finlandia. Itu nomor 8 di Eropa. Indonesia, alhamdulillah posisi dunianya 159. Hanya 3 orang per 100.000 orang. 3 per 100.000. Dari 100.000 hanya 3. Indonesia ini biarpun rupiah nggak ada harganya, biarpun negara kacau balau, medsos penuh cebong, ya, biarpun kayak begini kondisi kita ini masih bahagia loh. Ya, tidak menurut PBB. Kalau kata PBB, Finlandia lebih bahagia. Ya, tapi Anda yakin nggak bahwa kita lebih bahagia? Ya yakinlah. Mereka dari 100.000 orang 13 orang bunuh diri. Kita dari 100.000 3, alhamdulillah. Kalau bisa dikurangin lagi lah. Ya jangan ditambahin. Ya, itu kan parameter kebahagiaan yang nyata itu lebih nyata lagi. Ya, jadi daripada usia harapan hidup, ya, daripada usia harapan hidup, lebih baik dia ukur tingkat pengakhiran hidup gitu ya. Ya, seberapa besar kemungkinan orang Finlandia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, coba kalau dihitung kayak begitu, pasti mereka jeblak nilainya, ya, jatuh. Ya. Nah, inilah ilmu-ilmu palsu gitulah, ilmu palsu. Jadi mereka bilang si fulan lebih bahagia, palsu, kata-kata itu palsu. Ya makanya jangan heran kalau tiba-tiba ada LSM bikin survei, oh ternyata negara paling Islami adalah Irlandia. Selalu aja bos. Masalahnya di mana? Masalahnya parameter Islami itu apa? Ya. Kalau antum pertanyaan parameter Islami apa? Ya, nomor satu ya pasti Islam dulu. Kalau nggak Islam nggak Islami lah. Ya. Amal soleh, amal yang Islami, amal itu apa namanya? Ya, amal soleh syaratnya nomor satu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang orang kafir pernah nggak ikhlas lillahi ta'ala? Enggak. Maka apapun yang mereka perbuat, mereka nggak lebih Islami daripada kita. Ya. Dulu zamannya Ahok jadi gubernur, ada ceritanya tuh, Ahok berkurban sekian sapi. Gak bakal Ahok berkurban selama dia belum bersyahadat. Kalau udah bersyahadat baru namanya berkurban. Kalau belum bersyahadat namanya apa? Nyembelih, udah selesai gitu ya. Nyembelih, bagi-bagi daging, selesai. Ya, bukan berkurban. Kurban itu ibadah kita. Ya. Ibadah kita. Sama kayak orang Islam gak pernah dibaptis. Ya, namanya apa? Cuci muka. Ya. Kenapa kalau dibaptis bukan muslim? Kalau dia tetap dalam keislamannya, berarti baptisnya gagal. Itu saling meniadakan gitu ya. Ya. Makanya sekarang orang kebingungan sendiri. Oh, provinsi yang paling Islami adalah Bali. Terus selalu aja udah. Ya. Selalu aja gimana ngarangnya dah. Ya. Atur aja. Nah, ini terjadi kayak begini gitu loh. Jadi kalau dibilang negara Finlandia paling bahagia, nyatanya tingkat bunuh diri tinggi, 4 kalinya Indonesia. Ya. Oh, Amerika tuh negara adidaya, hebat loh orang Amerika loh, hebat. 60% serial killer, pembunuh serial, pembunuh berantai itu dari Amerika. 60% di seluruh dunia itu ada di Amerika. Saya dibayar juga nggak mau tinggal di Amerika, takut. Ya. Banyak orang nggak waras ya. 26% di antara mereka punya gangguan jiwa. 26% itu yang pernah ngadu ke psikiater.
1 dari 4, 25% lah gitu ya, 1 dari 4 itu yang pernah datang ke psikiater ngaku saya punya gangguan jiwa. Gangguan jiwa bukan berarti gila sih, gangguan jiwa itu kan bisa fobia, bisa disorder gitu ya, ya ada apa gangguan kayak misalnya ada orang yang betul-betul harus rapi gitu ya, jadi kalau lihat ini miring sedikit aja naruh gatel dia, nah itu termasuk disorder, nah itu penderitaan, itu kasihan orang kayak begitu ya, itu termasuk gangguan jiwa. Nah bayangkan 1 dari 4 punya kayak begitu, coba kasihan kan. Terus kita mau bilang Amerika lebih bahagia daripada kita? Dari bulan Januari sampai bulan Juni 2019 tahun ini ada berapa kasus penembakan massal di Amerika? 150 lebih, kalau nggak salah 154 ya, 150 lah, kan gila. Dari Januari sampai Juni ya. Itu cuma 6 bulan, harinya saja 6 kali 30, 180. Artinya tiap hari ada penembakan massal. Mau tinggal di Amerika? Oh enggak, nonton NBA aja udah jauh gitu. Nggak perlu datang ke sana. Kalau datang ke sana lagi nonton basket, ceder. Nggak lucu ya. Ya. Konser, ceder, mati ya. Apain bayar tiket mahal-mahal ke sana, ceder ya. Gara-gara orang stres. Oh stres, dulu di sekolah suka dibully, waduh, kayak kita nggak pernah dibully aja ya, kita dibully juga sehat-sehat aja jiwanya sampai sekarang ya. Biasa-biasa aja ya. Oleh karena itu ya, Al-Quran peringatkan kita untuk jangan pernah meniru ya. Ini ayat yang udah sering saya bahas kalau nggak salah, walantar tu'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Qul inna hudallahi wal huda. Kalau saya ingin menekankan sekarang pada bagian yang ketiga, wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min wali wala nasir ya. Kalau kamu ikuti juga hawa nafsu mereka sementara kamu sudah dapat ilmu ya, jadi di tangan mereka tuh ada hawa nafsu, bukan ilmu yang beneran, ilmu palsu, ilmu yang enggak apa ya, enggak komprehensif gitu. Ya. Oh berarti kita nggak boleh belajar sama sekali di orang barat? Boleh, tapi pahamilah bahwa ilmu mereka nggak komprehensif. Jadi belajar apa dulu? Belajar fisika boleh, belajar makna hidup jangan, ngapain ya. Belajar menghadapi depresi, ngapain mereka lebih depresi daripada kita? Ada juga mereka curhat ke kita tuh, bener ya, kita ajarin gini loh caranya biar tahan bully ya, tahan bully lu tinggal di Indonesia gitu ya, Indonesia jomblo terus, habis lu dibully ya, tapi kita ketawa aja terus, bahagia aja terus, besok datang lagi kajiannya, udah tahu dibully lagi ya. Hebat orang Indonesia ini the best gitu ya, dikasih tahu caranya mentertawakan bullying mereka nggak bisa, dibully sekali baper ya. Besok-besoknya cari senapan, tembak-tembakin, dadar, stres ya. Belajar matematika boleh ya, belajar mana hidup jangan ya. Jadi wala ini taba'ta ahwa'ahum badalladzi ja'aka minal ilm itu perlu dibaca dengan kacamata. Kalau kita biasanya melihat ini dari kacamata perspektif konspirasi ya, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani kepada kita sebelum kita ngikuti mereka ya, itu benar juga. Tapi saya menggarisbawahi dari segi ilmu, bahwa dalam hal ilmu pun kita harus bisa menyaring apa yang mau kita ambil dari mereka. Peradaban mereka ini peradaban yang pincang, secara material dahsyat, dan kita akui kita jatuh dari segi sains ya, mereka lagi di atas gitu ya, tapi ada hal-hal di mana mereka juga jatuh bebas ya, mereka juga nyungsep. Nah jangan, yang kayak gitu jangan dipelajari ya, jangan diambil dong ya. Kita mencari jodoh, belajarnya dari apa? Dari barat ya. Orang barat itu udah tinggal bersama 10 tahun masih mikir 1000 kali mau kawin, susah banget hidup ya. Susah ya. Saya belum yakin apakah kita sebaiknya menikah apa enggak. Mas, anak kita ada 3